Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Irfan Taufikul Tangga dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil observasi kami di Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DIY. Next. Nah, ini adalah anggota dari kelompok 11, ada saya sendiri, Bambang, kemudian ada rekan-rekan saya, ada Damar, Fatah, Harumanjati, dan Novel. Next. Sebagai pendahuluan, kami kelompok 11 melaksanakan observasi dengan metode wawancara secara langsung atau face-to-face dengan pihak BPKA DIY ini pada hari Jumat 13 Mei 2022. Nah, ada dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Nurhayat Aribowo, beliau selaku Kepala Subbidang Akuntansi Bertanggung Jawab Perekonomian BPKA. Kemudian juga ada Bapak atau lebih tepatnya Mas Doni Indra Perdana yang bertugas di bidang akuntansinya juga. Nah, Mas Doni ini merupakan staf langsung dari Pak Ari dan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan. Next. Ini adalah outline-nya. Kita membahas banyak hal dengan kedua narasumber tersebut. Yang pertama tentang profilnya, bagaimana strukturnya, kemudian ada sistem prosedur, hingga nanti adalah studi kasus tentang kepemimpinan Sultan Keraton Yogyakarta. Next. Pertama, profil BPKA DIY. Next. Kita awali dengan sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah BPKA diawali dengan adanya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2004 tentang pembentukan dan organisasi dinas teknis daerah di lingkungan DIY yang mendasari ini terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD DIY. Kemudian tahun 2008 ada aturan lagi berubah namanya menjadi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset atau BPKA DIY. Kemudian baru tahun 2018 berdasarkan Perda Istimewa DIY nomor 1 tentang kelembagaan Pemda DIY, BPKA DIY berganti nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau BPKA DIY seperti yang kita kenal sekarang. Next. Kemudian di mana sih posisi atau kedudukan BPKA dalam struktur organisasi di Pemda DIY? Nah, kedudukan BPKA DIY dalam struktur organisasi Pemda DIY itu langsung berada di bawah komando langsung Gubernur DIY. Next. Kemudian struktur internal organisasi BPKA DIY. Nah, BPKA ini dikepalai oleh seorang kepala badan dan beliau dibantu oleh sekretariat yang membawahi 3 subbidang. Kepala badan BPKA sendiri langsung membawahi yang pertama kelompok jabatan fungsional itu sebelah kiri, kemudian 6 bidang bagian bawah itu, kemudian ini juga ada UPT. Nah, UPT ini adalah kantor pelayanan pajak daerah DIY. Next. Terakhir, bagian fungsi BPKA DIY ini ada cukup banyak, tetapi yang mungkin perlu di-highlight yang pertama, BPKA ini berfungsi dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer. Kemudian mereka juga menyusun RAPBD dan pertanggungjawabannya. Kemudian mereka juga mengelola kas daerah dan akuntansi, mengelola barang milik daerah, melaksanakan tuntutan ganti rugi, dan terakhir ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsi badannya. Next. Nah, bagian kedua akan dijelaskan oleh Novel. Silahkan, Novel. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Next. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Pemda DIY ditetapkan oleh Gubernur DIY melalui Peraturan Gubernur DIY. Saat ini sistem dan prosedur terbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY nomor 33 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur DIY nomor 113 tahun 2020 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Terdapat beberapa ketentuan di dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 113 tahun 2020 yang diubah dengan menggunakan Peraturan Gubernur DIY nomor 33 tahun 2021. Bisa next. Yang pertama adalah berikut ini perubahan beberapa ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan pasal 4, yang kedua ketentuan pasal 6 ayat 8, yang ketiga ketentuan pasal 7 ayat 4, yang keempat ketentuan pasal 11 ayat 1, yang kelima ketentuan pasal 16, yang keenam ketentuan pasal 21 ayat 1, bisa next. Yang ketujuh ketentuan pasal 46, yang kedelapan di antara pasal 49 dan pasal 50 disisipkan pasal 49A. Yang kesembilan ketentuan pasal 56 ayat 10, yang ke-10 di antara pasal 67 dan pasal 68 disisipkan pasal 67A, dan yang ke-11 ketentuan pasal 74.
Bisa next. Nah, berikut ini adalah contoh perubahan yang terjadi yang dalam hal ini adalah ketentuan pasal 7 ayat 4. Sebelum diubah, pasal 7 ayat 4 berbunyi PPK SKPD, PPK unit kerja dan pembantu PPK SKPD atau unit kerja tidak dapat merangkap sebagai PPTK. Setelah diubah berbunyi menjadi PPK SKPD dan PPK unit kerja tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, atau bendahara khusus dan atau PPTK. Next. Selanjutnya ini adalah contoh perubahan pada pasal 21 ayat 1. Sebelum diubah, pasal 21 ayat 1 berbunyi PPKD selaku BUD menunjuk kepala bidang di lingkungan kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan selaku kuasa BUD. Sesudah diubah, pasal 21 ayat 1 berbunyi menjadi PPKD selaku BUD menunjuk kepala bidang di lingkungan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan selaku kuasa BUD. Bisa next. Nah, langkah selanjutnya, pada saat ini BPKA DIY sedang mengajukan perubahan sistem dan prosedur sebagai dampak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 akan mengizinkan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan kebutuhan atau kearifan lokal setiap Pemda. Dalam pembuatan sistem dan prosedur, BPKA akan mengundang Inspektorat DIY. Inspektorat DIY akan berperan sebagai penasihat dan pemeriksa terhadap konten dari rancangan pergub yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah pergub yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Bisa di next. Nah, berikut ini adalah contoh jurnal terkait pencatatan di SKPKD terkait transaksi penerimaan pendapatan retribusi izin trayek SKPD atau unit kerja dengan mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2021 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai berikut. Yang pertama, saat penetapan tidak terjadi pencatatan. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran tidak terjadi pencatatan. Dan yang ketiga, saat penyetoran pendapatan retribusi izin trayek ke rekening kas daerah. Pada jurnal anggaran tidak terjadi pencatatan. Sedangkan pada jurnal finansial, kita dapat melihat bahwa rekening debitnya adalah kas di kas daerah dan rekening kreditnya adalah RK SKPD. Bisa di next. Nah, untuk Baik. bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, kemudian akan saya lanjutkan yaitu terkait kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Nah, di sini next. Nah, dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah DIY, pihak pemerintah telah menetapkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Nah, pemerintah DIY, khususnya pada pernyataan tanggung jawab dari Gubernur, telah menyatakan bahwa laporan keuangan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan CALK telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Nah, kemudian berdasarkan opini audit Pemda DIY tahun 2020, laporan keuangan Pemda DIY mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Nah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau BPKA juga telah menyajikan laporan opini ini serta laporan keuangan Pemda DIY pada website publik BPKA. Nah, jika dilihat dari opini audit tersebut, pemerintah telah menetapkan serta melaksanakan kebijakan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kemudian pada proses wawancara terhadap narasumber di BPKA DIY, kami telah mewawancarai terkait kepatuhan terhadap SAP dan narasumber telah menjawab secara singkat. Selanjutnya, narasumber menganjurkan kami untuk memeriksa bukti kepatuhan tersebut dengan mencocokkan beberapa kebijakan akuntansi Pemda DIY dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Nah, kemudian di sini kami mengambil 3 contoh kebijakan, yaitu next. Nah, yang pertama terkait kebijakan penyusutan aset tetap. Di sini dalam Pergub DIY nomor 104 tentang kebijakan akuntansi disebutkan bahwa metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap pada Pemda DIY ini adalah metode garis lurus. Nah, jika dibandingkan dengan standar akuntansi pemerintahan, telah diatur juga terkait kebijakan penyusutan aset tetap, yaitu khususnya pada pernyataan nomor 57. Nah, jadi kebijakan ini telah sesuai dengan SAP. Nah, yang kedua ada pengukuran investasi. Nah, dalam Pergub DIY nomor 104 juga telah diatur terkait pengukuran investasi, yaitu antara lain yang pertama, investasi jangka pendek seperti surat berharga akan dicatat sebesar biaya perolehan. Kemudian investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan akan dicatat sebesar harga pasar atau nilai wajar.
Dan yang ketiga, investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham akan dicatat sebesar nilai nominal. Dan masih banyak lainnya. Nah, kebijakan tersebut telah sesuai dengan pernyataan SAP nomor 22 sampai nomor 33. Nah, yang terakhir yaitu terkait kebijakan pengakuan pendapatan LO. Nah, dalam kebijakan akuntansi tersebut telah dinyatakan bahwa pendapatan LO diakui saat timbul hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Nah, aturan tersebut telah sesuai dengan SAP, tepatnya pada pernyataan nomor 95. Nah, dengan beberapa contoh kebijakan yang telah dibandingkan, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar kebijakan akuntansi yang disusun Pemda DIY ini telah sesuai dengan SAP yang berlaku. Next. Oke, selanjutnya untuk bagian keempat, sistem evaluasi dan kinerja. Boleh next. Untuk sistem dan evaluasi kinerja pada BPKA DIY itu sesuai dengan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Indonesia. Jadi mengikuti dari Inpres tersebut diturunkanlah sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan atau SAKIP yang digunakan secara universal di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan BPKAD DIY. Boleh next. Untuk sistem evaluasi kinerja atau SAKIP ini, pemerintahan didorong untuk menciptakan iklim instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan. Nah, dari sistem ini merupakan integrasi dari beberapa sistem, di antaranya yang pertama perencanaan dan penetapan kinerja, yang kedua pelaksanaan program dan kegiatan, yang ketiga pengukuran capaian kinerja, yang keempat pelaporan kinerja, dan yang kelima atau terakhir pengevaluasian kinerja. Lanjut, dengan adanya sistem SAKIP tersebut tadi itu, maka ada semacam output dari sistem yang merupakan integrasi dari beberapa sistem tadi itu. Output dari sistem SAKIP itu adalah laporan kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang merupakan generat dari beberapa laporan-laporan yang diinput melalui SAKIP menjadi satu laporan terintegrasi, yaitu laporan kinerja instansi pemerintahan. Nah, melalui LAKIP BPKAD DIY yang terbaru, boleh next, atau LAKIP tahun 2021, kita dapat melihat beberapa indikator. Yang ini terdapat di executive summary dari LAKIP tersebut. Untuk sasaran strategis akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat dengan indikator kinerja indeks pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Di sini kita dapat membandingkan dari dua tahun, yaitu tahun 2021 dan tahun 2020. Untuk targetnya mengalami peningkatan target dari tahun 2020 92,63% menjadi 92,75%, dengan realisasinya mengalami penurunan yang awalnya 93,36% menjadi 93,09%. Dan untuk capaiannya sendiri tentu mengalami penurunan yang awalnya 100,79% menjadi 100,73%. Data ini didapatkan dari sumber LAKIP BPK DIY tahun 2020 dan LAKIP BPKA DIY tahun 2021. Boleh next. Untuk data LAKIP kedua, ini juga masih diperoleh pada sumber yang sama seperti yang pada slide sebelumnya. Di sini sasaran strategisnya pendapatan pajak daerah meningkat dengan indikator kinerja nilai pajak daerah. Untuk pada tahun 2021, targetnya dapat dilihat 359 triliun, sekian, itu mengalami penurunan target yang awalnya 451 triliun, sekian, tetapi dengan revisi 282 triliun, sekian. Di sini terdapat revisi karena pada tahun 2020 terdapat pandemi COVID, sehingga Pemda-pemda di Indonesia melakukan revisi terhadap targetnya. Nah, untuk realisasinya sendiri mengalami peningkatan jika dibanding pada tahun 2020 yang awalnya 342 triliun menjadi 314 triliun. Dan capaiannya sendiri mengalami peningkatan juga 115,43%, dengan yang sebelumnya 75,99%, itu juga sebelum direvisi. Kalau setelah direvisi 121,18%.
selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai dualisme kepemimpinan Sultan Keraton Yogyakarta. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, Provinsi DIY merupakan salah satu daerah yang memiliki hak otonomi khusus atau istimewa. Nah, hal itu membuat Provinsi DIY memiliki perbedaan dengan daerah lain. Nah, kepala daerah tingkat provinsi sudah pasti dijabat oleh Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat atau yang sering disebut sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, sementara itu wakil gubernur sudah pasti dijabat oleh Adipati Pakualaman. Nah, gubernur dan wakil gubernur Provinsi DIY tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan dipilih dengan tata cara pemilihan Raja Kesultanan Yogyakarta. Dengan adanya hak istimewa tersebut, maka Sri Sultan memiliki semacam duifungsi karena memimpin dua entitas yang berbeda. Di satu sisi, Sri Sultan berperan sebagai pemimpin atau Raja Kesultanan Yogyakarta. Sementara di sisi lain, beliau juga menjabat sebagai gubernur secara administrasi pemerintahan. Nah, dua entitas tersebut memiliki lembaga pengurus yang berbeda pula. Nah, misalnya dalam hal pengelolaan aset, terdapat dua lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola aset. Pengelolaan aset dan kekayaan daerah dijalankan oleh BPKA DIY. Namun untuk aset yang merupakan kepemilikan kesultanan, pengelolaannya dijalankan oleh lembaga lain yang berasal dari kesultanan, bukan oleh BPKA. Nah, aset kesultanan yang dimaksud salah satunya adalah tanah kesultanan atau yang sering disebut sebagai Sultan Ground. Berdasarkan Undang-Undang Kesultanan dan Kadipaten di DIY ditetapkan sebagai badan hukum. Nah, oleh karena itu, mereka merupakan subjek hak milik atas tanah, yaitu tanah kesultanan untuk kesultanan dan tanah kadipaten untuk kadipaten. Nah, tanah-tanah tersebut merupakan tanah yang digunakan kesultanan maupun kadipaten untuk membangun istana dan kelengkapannya. Nah, misalnya keraton, alun-alun, benteng, kepatihan, pura pakualaman, dan lain sebagainya. Nah, wewenang pengelolaan aset tersebut mulai dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan dimiliki oleh kesultanan dan kadipaten yang terpisah dari pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, BPKA Provinsi DIY tidak memiliki wewenang untuk mengelola aset milik Kesultanan Yogyakarta tersebut. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.